Hai Sobat UAJ, saya Ike Devi kembali hadir dalam program Chit Chat UAJ, sebuah podcast yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang berdampak di Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Sobat UAJ sadar nggak kalau belakangan ini banyak banget masalah-masalah hukum? Dan biasanya masalah hukum itu selalu dikaitkan dengan adanya lembaga bantuan hukum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Universitas Atmajaya Yogyakarta belakangan ini juga sering disebut karena adanya lembaga bantuan hukum yang sering disebut sebagai Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum atau PBKH. Untuk itu, di Chit Chat UAJ kali ini kita akan membahas tentang PBKH. Nah, bersama dengan saya telah hadir Ketua PBKH. Beliau bernama, saya manggilnya Kak ya, biar kayak, karena kita memang nggak beda jauh sih usianya ya gitu ya. Kak Bibianus Hengki Widiantoro MH. Biasa disebut Kak Hengki gitu ya, atau Kak Kiki yang lebih imut gitu. Beliau adalah Kepala BPKH sekaligus dosen di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Tapi nggak kelihatan kalau wajahnya sangat penuh dengan masalah hukum ya. Tetap seger gitu ya. Tetap kelihatan awet muda gitu. Tapi memang masih muda ya. Baik. Hanya Kak, rambutnya aja yang putih. rambutnya aja boleh. Kak, boleh nggak sih diceritain sebetulnya PBKH itu apa dan sejak kapan PBKH itu berdiri? Oke, ini harus pegang kepean ini. Pegang Takutnya kepean. salah. Boleh ya. Karena ini sejarah ya. Betul Nanti sekali. kalau salah bahaya ini. Jadi perlu kami sampaikan, yang pertama kami tentunya terima kasih sekali Kak Ike, biar sama-sama muda. Biar sama-sama gitu. Kak ya. Karena kita seumuran ya. Seumuran. Hanya beda warna rambut aja gitu ya. Jadi ini apa manggilnya? Sobat Chit Chat atau apa? Sobat UAJ. Sobat UAJ yang sangat baik ya dimanapun Anda berada. Tadi sudah disampaikan ya prolog oleh Kak Ike bahwa PBK adalah Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum. Sebenarnya ini bukan kali pertama ya. Mungkin para Sobat UAJ sudah melihat beberapa kasus-kasus yang saat ini sedang viral ya, khususnya terkait dengan mafia tanah itu. UAJ itu sudah lama ya, artinya kalau kita melihat di sini, itu sudah didirikan tepatnya pada 16 Januari 1981. Jadi dulu namanya itu Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum. Bedanya lembaganya diganti dengan Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum. Dasarnya adalah surat keputusan Rektor UAJ nomor 281, ini tahun 85. Wow. Jadi tentang pembakuan Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ternyata udah lama banget ya. Sudah lama sekali. Tahun 85 ya. Ini saya belum lahir ini ya. Belum lahir. 3 tahun lahirnya PBK, saya baru muncul. Baru muncul. Habis itu saya lahir. Ya, oke. Jadi tadi sempat disinggung nih, ada masalah yang tadi sempat diulas tentang mafia tanah. Nah, pingin tahu sebetulnya PBKH sendiri itu menangani kasus apa aja? Apakah memang terkait dengan masalah-masalah kasus tanah atau semua masalah bisa ditangani?
Baik, yang jelas kalau kita melihat dari Pusat Bantuan Konsultasi Hukum, kita kan harus melihat pada yang namanya apa ya istilahnya, lembaga identitas atau corporate identity-nya. Kita perlu sampaikan juga bahwa kita berlindung atau dinaungi oleh salah satu yayasan yang bernafaskan Kristiani begitu. Jadi core bisnisnya jelas yang di situ kan. Artinya kita harus tetap menjunjung nilai-nilai Kristiani di situ. Adapun beberapa perkara-perkara yang notabene bukan boleh ya, tetapi yang kita tangani selama ini ada banyak tentunya, baik itu perkara dalam bidang hukum pidana. Pidana itu misalnya terkait dengan kita mendampingi korban dalam konteks kekerasan begitu ya. Kemudian kalau pidana lagi ada kasus-kasus yang notabene misalnya berkaitan dengan persoalan-persoalan penganiayaan, pengeroyokan ya, sekarang masih itu. Tapi khusus untuk yang kejahatan jalanan atau keliti, kita tentunya mendukung pemerintah DIY, termasuk juga kepolisian daerah DIY. Kita tidak melakukan pendampingan terhadap pelaku, tapi kalau korban kita akan melakukan pendampingan itu. Gitu, iya. Juga perkara-perkara perdata ya, berkaitan dengan utang piutang, kemudian ada yang namanya perjanjian wan prestasi, tadi utang piutang, wan prestasi, perbuatan melawan hukum. Ya. Kita juga mendampingi beberapa kelurahan-kelurahan yang ada di DIY yang notabene ada persoalan berkaitan dengan pertanahan begitu. Dan kita kebetulan saat ini dipercaya juga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai mitra pos bantuan hukum. Jadi kita per bulan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat jika hendak mengajukan gugatan atau upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi nanti bisa datang. Jadi kantor kami ada 2 ini Kak Ika sekarang. Luar biasa. Satunya di Jalan Brijan Baru nomor 28, satunya ada di Jalan Janti, tepatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Luar biasa, sampai 2 ya kantornya. Betul, dan pastinya itu satu hal yang luar biasa karena diberi kepercayaan oleh PT UN ya. Nah, tadi sempat disinggung bahwa ini berandaskan nilai Katolik. Apakah memang itu yang diminta oleh Fakultas Hukum yang menaungi Pusat Bantuan Hukum ini untuk bisa dijalankan oleh PBKH? Ini terkait dengan nilai-nilai dan lain sebagainya yang memang harus dijalankan. Dan apakah memang itu hanya diperbolehkan bagi mereka yang punya atau mengakui nilai-nilai Katolik atau bebas saja siapa aja bisa mendapatkan layanan? Kalau layanan artinya tujuan kita didirikan itu kan dalam rangka untuk memperluas akses keadilan ya. Tentunya penerima layanan itu tidak dibatasi dari aspek tadi harus background ataupun mohon maaf ya misalnya beragama Katolik, tidak. Jadi seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini kata kuncinya adalah di sini disebutkan. Jadi saya akan menghidup pada yang namanya visi di sini kan terwujudnya penegakan supremasi hukum yang berisikan nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan melalui pemberdayaan masyarakat, pendekatan praktis akademis dalam setiap pelaksanaan kegiatan bantuan hukum yang berpihak pada kaum lemah, miskin, tertindas dan terpinggirkan. Artinya itu menjadi concern kami, gitu. Artinya menjadi skala prioritas kami itu. Mungkin kalau kita mengikuti pada arah dasar Keuskupan Agung Semarang kan disebutkan KLMTD ya, kecil, lemah, miskin, tersingkir dan disabilitas atau difabel gitu. Begitu kira-kira. Jadi siapapun bisa ya mendapatkan itu. Jadi tidak tergantung pada, karena tadi disebut ada nilai-nilai Kristiani itu hanya untuk lembaganya. Betul. Karena harus ada kebenaran, tadi ya berpihak pada yang lemah gitu, lebih ke sana. Oke. Kalau begitu, kalau mereka atau ini kok jadi serius kita ya? Serius ya. Ini memang serius ini gitu ya. Sekarang gini, kalau ada masyarakat mau datang, entah itu ke Merican, kantor Merican atau kantor tadi yang satunya di mana? Di PT UN ya. PT UN. Itu mereka akan menemui siapa? Atau tokoh-tokohnya siapa aja? Apakah mereka bisa didampingi di aspek hanya advokat saja atau ada aspek yang lain? Ya, tentunya kalau kita melihat ya dari visi misi tadi pembentukan UAJ tentunya kan tidak hanya melibatkan orang yang ada di PPK saja. Artinya di sini kan juga kita bisa melihat banyak dosen dan kita diuntungkan karena kita adalah lembaga universitas swasta yang notabene dosennya juga diperkenankan, artinya untuk menjadi seorang advocate ya, kami menyampaikan advocate begitu. Susah ya ngomongin advocate. Tapi tahu bedanya nggak advokat dengan advocate itu? Enggak tahu. Jadi kalau advocate itu ini saya meminjam ya pesan dari
almarhum Pak Yap Tiam Hin. Beliau itu adalah Mm. advokat senior dan saya kagumi itu. Ya. Beliau selalu mengatakan ini, jika Anda ingin menang dalam suatu perkara, jangan pilih saya sebagai advokat Anda, kira-kira gitu. Tapi jika Anda ingin diperjuangkan hak Anda, maka pilihlah kami sebagai advokat Anda. Yang kita perjuangkan itu bukan kemenangan, tetapi hak bagi pencari keadilan. Oh, luar biasa. Itu dalam banget loh itu. Sangat dalam. Mencari keadilan, Iya, luar di biasa. situ. Oke, saya lanjutkan tadi ya. ya. Jadi kami kebetulan tadi ya diuntungkan dengan adanya dosen yang notabene dia adalah seorang advokat gitu ya. Jadi kita libatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Misalnya dosen yang berkecimpung atau mengajar hukum perdata, kita libatkan di dalam kasus-kasus yang notabene berhubungan dengan persoalan-persoalan perkara perdata di situ. Selain dosen, kita juga ada beberapa alumni. Ini saya sangat terharu juga. Jadi alumni Atmajaya yang juga memberikan apa istilahnya ya, mendharma baktikan gitu ya, hidupnya untuk setidaknya juga membantu, meskipun hanya setahun 2 tahun itu selama ini banyak yang membantu. Luar biasa. Dan kita juga membuka advokat magang ya, apa namanya, tidak hanya tadi apa alumni, juga mahasiswa itu yang misalnya sebenarnya saya tidak prefer menggunakan istilah mengisi kesibukan gitu. Banyak mahasiswa yang di sela-sela kuliah ini menunggu nanti semester baru terus kemudian dia, wah Pak ini untuk mengisi kekosongan, tidak, sebenarnya lebih kepada siapa yang ingin belajar di situ. Nah, kita bisa libatkan, bisa melalui student staff ataupun dia belajar dalam konteks untuk melakukan, sebenarnya bukan memberikan konsultasi tetapi ikut ya, tentunya didampingi oleh para advokat-advokat tadi untuk mendengarkan, belajar bagaimana cara untuk bertemu dengan klien, memberikan konsultasi maupun ya setidaknya membantu di dalam apa namanya penyusunan pendapat hukum itu. Berarti ada banyak komponen dari mulai dosen, alumni, mahasiswa, terus paralegal. Paralegal itu artinya orang yang tidak hanya berlatar belakang hukum ya. Itu misalnya kalau ada yang membantu juga kita perbolehkan di situ. Ditambah lagi juga ada non alumni gitu. Artinya kita juga apa ya, inklusivitas ya di situ. Kita tetap akan junjung juga agar supaya ya kita dapat insight juga ya dari teman-teman alumni lain yang ingin mendharma baktikan melalui lembaga bantuan hukum ini atau PBK ini. Berarti sangat terbuka, tidak hanya orang yang ingin meminta bantuan, tetapi bahkan untuk berkarya pun itu terbuka. Betul, ya. Saya bisa nggak berkarya di situ? Boleh. Jadi apa ya? Itu jadi paralegal. Jadi sekarang itu namanya di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum itu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang untuk memberikan bantuan hukum. Dan di situ meskipun nggak punya wawasan hukum. Ya, gitu. Nanti kan akhirnya ada namanya pelatihan, ada namanya sekolah paralegal itu. Itu resmi ya yang dibuat oleh apa namanya Kementerian Hukum sekarang namanya. Nah, gitu. Itu terkait dengan hal itu. Bagaimana mereka yang meminta bantuan hukum itu meyakini bahwa orang yang ada di dalamnya itu berkompeten? Ya tentunya ya ini yang agak nggak mudah ya. Mungkin teman-teman kalau kita bicara advokat itu kan kita tidak boleh promosi, nggak boleh. Tidak boleh kita mempromosikan diri. Nah, memang apa namanya ya kita sebenarnya bisa melihat artinya kredibilitas sebuah lembaga atau pendamping atau pemberi layanan itu kan bisa dilihat dari ya sebenarnya lebih ke apa namanya ya integritas ataupun apa itu bisa dilihat dari kadang kita kan punya media sosial, kita punya website, terus kemudian getok tular itu bahasa Indonesia apa ya, dari mulut ke mulut begitu ya, itu tentunya bisa disampaikan itu. Karena kita terkendala tadi itu ada kode etik yang mana kita tidak diperkenankan untuk memberikan apa melakukan promosi. Yuk, kalau kamu ada masalah hubungi Hengki gitu kan nggak bisa. Hubungi PBK gitu nggak boleh. Berarti Kak Hengki mempromosikan dirinya sebagai apa nih? Sebagai Hengki, sebagai person gitu ya? Artinya kita PBKH ya kita melalui sosialisasi kita. Sosialisasi ke kelurahan-kelurahan karena sebulan kita muter kita kayak roadshow itu. Berarti ada kegiatan rutin juga yang dilakukan ke masyarakat. Betul, ya, gitu. Tapi PBKH sendiri juga bisa orang bisa mengakses melalui media sosial ya? Kita menyediakan layanan itu tidak hanya untuk generasi milenial ya, atau generasi agen alpha gitu. Baby boomers tenang saja, tetap kita semua. Ada offline bisa hadir gitu. Online ada semua online bahkan bisa janjian. Ya, bisa janjian apakah melalui WA video atau melalui Zoom itu udah bisa. Kayak ini ya, kalau dokter aja ya kita bisa juga konsultasi gitu ya, seperti itu ya. Luar biasa. Nanti yang muncul Kak Hengki juga di situ. Kan banyak toh. Banyak ya. Bahkan kalau yang kita kerjasama dengan PTN itu bisa milih advokatnya siapa. Berarti ada fotonya gitu? Enggak. Namanya. Nama aja. Tapi kalau foto ini kok untuk pada takut. Ini kok wajah rambut semua.
Oke, sekarang kita kembali ke ketika PPKH dipercaya untuk mendampingi perkara. Tadi sempat disebutkan Ya, yang terakhir yang viral banget sampai kemana-mana. Apa sebetulnya tanggung jawab yang paling besar? ya. Sebenarnya ini perlu kami sampaikan. Artinya kita tuh sebenarnya tidak mau ya. Artinya semua orang melihat ya apa yang kita kerjakan di situ. Mhm. Seperti yang disampaikan, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh, Waduh, ya kan seperti itu ngumpet dong sebenarnya. gini ya? Iya, betul. Tapi kan kita juga harus memilih dan memilah perkara-perkara yang notabene ya kita tahu ya bahwa ini perkara yang tidak mudah. Mhm. Apalagi kalau kita berbicara mafia tanah. Dari kata mafia aja kan Iya, seolah-olah wah ini iya. berarti kan sudah orang yang apa ya, Punya untouchable jejaring law gitu. kuat Artinya ya? tidak dapat disentuh oleh hukum gitu Iya, kira-kira gitu kan. iya, Nah, iya. akhirnya ya ini blessing juga. Artinya ketika kita melakukan pendampingan Mhm, ada beberapa apa ya, orang yang masukkan ke Threads waktu itu, kemudian mhm, kita dibimbing oleh beberapa media, mhm, ya sudah sampailah sekarang ini. Jadi ya sebenarnya ini juga apa ya istilahnya ya, sangat membantu ya di dalam proses penegakan hukum mhm, itu, mhm. tetapi ingat, meskipun itu sudah dilakukan, tapi kita tetap menjunjung tinggi yang namanya asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence itu. Oke. Itu. Tadi, ada yang kemudian mengunggah dan itu di-thread rame, bahkan sekarang di mana-mana rame Betul, ya kasus betul ya, itu ya, gitu. Nah, berarti kan ada aspek hukum, ada aspek opini publik, ya, karena ya, itu munculnya di media betul, betul sosial. ya. Nah, gimana menjaga independensi sehingga opini ini tidak mengganggu proses hukum yang berjalan? Ya. Mhm. Jadi perlu kami sampaikan, artinya ya ini salah satu kelebihan pusat bantuan konsultasi hukum ya di Mhm. bawah perguruan tinggi. Artinya Oh. ada sisi-sisi teori, ada sisi-sisi asas yang harus kita junjung di situ. Ya, Bahkan ya. kita ketika akan melakukan pendampingan, kita harus melihat yang namanya prinsip atau asas hukum itu. Bahwa ada Mmm, yang namanya teori dalam pembuktian itu kan yang dikenal dengan namanya negatif fatal Lewis theory itu. mhm. Kita tidak boleh juga di dalam memberikan statement itu tanpa didasarkan pada minimal 2 alat bukti di dalam Harus konteks. fakta ya, pokoknya Betul, semua harus harus ada ditunjukkan. intinya ketika beliau menyampaikan apa, Mhm. buktinya mana gitu. Jadi karena memang di dalam hukum itu disebutkan actori incumbenit onus probandi itu. Aduh, Siapa apa yang itu? mendalilkan dia wajib membuktikan di situ. Wah, susah ya bahasa Ya, hukumnya. makanya kalau kita sudah misalnya kita menyatakan bahwa ini tidak ada peralihan, buktimu apa kalau tidak ada peralihan ini, gitu loh. Jadi kita didasarkan pada based on Semua evidence. ada Ada evidence-nya, ya, semua ada undang-undangnya, semua betul. ada pasalnya. Dan saya juga menyampaikan pada teman-teman baik yang magang maupun advocate yang Mmm, sudah jadi advocate ya mhm, ataupun beberapa radikal, ya tentunya kalau kita akan mendampingi sebuah perkara itu kita harus membuat pendapat hukum dulu. Sampai pada kesimpulan mmm, bahwa perkara ini memang layak untuk kita dampingi di situ. Karena kita sebagai oh, advocate itu kan juga diperkenankan untuk menolak perkara itu. oh gitu. Ketika itu bertentangan dengan hati nurani begitu. Ya. Mungkin boleh dijelaskan apa yang ditolak, apa yang diterima? Kita melihat dulu Ya, konteksnya ya, ya. ya. Artinya kalau dia pure kita kan bisa melihat kan dari fakta Mhm, misalnya dia datang ke mhm, kami, mhm, keluarganya dia menyampaikan mhm, gitu. mhm. Apakah dia membela diri atau tidak contoh kayak kasus yang kemarin itu kan. Iya. Nah, kita kan bisa melihat di situ. Gitu. Oh, berarti itu sebagai, apa namanya, skill dasar adalah mampu menggali, supaya Betul, kita bisa betul. tahu apakah ini perlu didampingi Betul, atau tidak betul, perlu betul ya. didampingi ya. Karena kalau tidak nanti pas kita pendampingi ternyata apa yang Iya, disampaikan tidak tidak sama, sesuai semua dan tidak tidak sesuai. sama itu. Bahkan Oke, kita pernah ada kasus itu lucu banget itu. gimana? Ada orang datang begitu Mhm, ya. Pertama ya oke kita terima, kita mhm, kan kayak dokter itu ya. mhm, Ada yang mhm, namanya semua yang kita lakukan itu ada yang namanya informed consent ya, ada mmm, persetujuan itu. Artinya mhm, dia menyampaikan apa kita tulis iya, semuanya itu mhm, dan akhirnya kita tanya bukti dong. Dia mhm, datang dia mengaku saya adalah korban mhm, karena mhm, saya dihai oleh orang lain gitu mhm, kan. mhm, Saya tanya dulu ibu sebagai apa gitu kan. Saya sebagai waris mana mhm, SKB-nya gitu kan. mhm, Terus kemudian dia belum bisa menunjukkan. Terakhir saya tanya mana fotokopi sertifikat yang mhm, ibu katakan bahwa ibu adalah sebagai pemegang hak milik atas mhm, tanah. mhm, Ini lucu ini, dia mhm. sama menyampaikan begini, "Loh, Bapak kan advokat. Kalau advokat itu kan berarti bisa mencarikan sertifikat saya." Ya Tuhan, ini kayak Lucu, dukun ini kan, ahli lucu nujum. ya. Ini lucu-lucu gitu ya. Ada juga yang datang, "Bapak betul yang, apa namanya, orang yang dirugikan?" Gitu. "Iya Pak itu. Mana, buktinya kalau Buktinya Bapak sebagai orang yang dirugikan. dirugikan atau punya legal standing ya, kedudukan Mhm, hukum itu?" Terus dia jujur, "Maaf mhm. Pak, ini kasusnya tetangga saya yang kebetulan punya suami teman saya, aduh jadi jauh banget Panjang itu." banget. Ya. Itu banyak itu. Jadi hati-hati Ya, juga di ya, dalam kita ya, melakukan ya. pendampingan itu kan tidak semua orang yang datang itu Mmm. adalah yang layak untuk diperjuangkan. Wah, Luar bahasanya kok ngeri biasa, banget itu. ngeri banget. Lah, apakah ketika tadi keliling ke berbagai tempat itu Ya, juga termasuk di antaranya memberikan edukasi bahwa bantuan hukum tuh begini gitu? ya Apakah kita memberikan apa oh, namanya
agar supaya hukum itu bisa dipegang oleh masyarakat yang notabene bahasa kasarannya itu tidak pernah hukum itu barang apa kan gitu. Jadi kan sampai kita mendekatkan diri di sana itu untuk jadi orang punya wawasan bantuan. Makanya tadi seharusnya tidak perlu datang ke sana ketika memang dia sebenarnya nggak punya bukti gitu untuk bisa menyatakan bahwa dirinya adalah korban gitu. Yang dianggapnya PPKH bisa memberikan semua hal yang memenangkan dia gitu ya. Nah ini berkaitan dengan itu, apakah memang tujuan PPKH itu untuk memenangkan? Ya tadi sebagaimana yang tadi saya mengadopsi dari statementnya Pak Yapti Hamid itu. Kita tidak memenangkan perkara, tetapi memperjuangkan hak, mencari keadilan itu. Jadi yang diutamakan adalah haknya ya. Betul sekali. Oke. Untuk tadi ada beberapa orang yang sudah datang ke sana. Apakah memang semudah itu prosedurnya untuk meminta bantuan hukum di PPKH? Jadi kalau di PPKH sendiri, karena kebetulan kita kan adalah tadi ya disampaikan pusat bantuan konsultasi hukum itu, tentunya ada beberapa persyaratan yang notabene itu sudah diketahui lah oleh banyak orang itu. Salah satunya kan harus menyertakan yang namanya surat keterangan tidak mampu. Itu kalau di luar kota Jogja ya, tapi kalau di kota Jogja, karena kalau di Sleman kan SKTM pakainya, tapi kalau di kota Jogja ada pernyataan. Gitu. Nanti buat pernyataan nanti ditandatangani oleh ada RT, RW, kelurahan, Pak Mantri ya, Pamong Praja kan kalau di camat lah kalau di Berarti apakah memang ini hanya berpihak pada mereka yang tidak mampu? Kalau mereka mampu tapi tetap ingin didampingi PPKH, apakah bisa? Bisa, tetapi kita prioritaskan bagi masyarakat yang tidak mampu di situ. Gitu. Itu menjadi salah satu concern dari PPKH ya, bahwa memang yang akan dibantu adalah mereka yang kurang mampu dulu. Karena namanya kan pusat bantuan kan. Karena kalau kita mengacu pada definisi bantuan hukum dalam Undang-Undang 16 tahun 2011 itu kan jelas di sana. Memberikan bantuan hukum pada masyarakat yang tidak mampu di situ. Sebenarnya tanpa adanya PPKH, advokat ya atau advokat itu punya kewajiban di dalam Undang-Undang advokat itu untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gitu. Tanpa harus masuk di dalam sebuah pusat bantuan sebenarnya. Oh gitu. Jadi esensi dari ratio legis atau pertimbangan hukum dikeluarkannya undang-undang advokat itu salah satunya adalah tadi itu. Advokat itu punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Tidak hanya edukasi, pendampingan hukum cuma-cuma di pengadilan itu. Itu harus itu. Luar biasa ya pengabdiannya ya kalau gitu. Harusnya itu ya. Coba bayangkan kalau ini sudah viral gitu, berapa orang yang akan minta cuma-cuma ke Kak Hengki ya gitu ya. Kalau di PPK tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Karena kita tahu sendiri yayasan sangat support, fully support. Bahkan universitas juga support pada kami. Ya tadi tidak hanya berbicara ilmu semata, tetapi bagaimana ilmu itu dapat memberikan manfaat. Oke. Nah, tadi bicara soal support yayasan dan universitas, seperti apa sih support yang selama ini diberikan? Ya, dalam bentuk anggaran. Anggaran ya. Jadi nggak perlu mikir orang yang dari data nggak perlu mikir karena sudah disupport oleh ya. Dan persyaratannya mudah banget. Bahkan kita boleh kok sambil diurus SKTM-nya kita sudah mulai berproses. Semudah itu semudah ya. itu. Sobat UAJ, semudah itu ya kalau mau ke PPKH. Jadi sedemikian berpihaknya kita pada masyarakat. Oke. Nah, tadi sempat disebutkan juga bahwa sebenarnya PPKH tidak cuma sekedar support untuk mereka yang mau meminta layanan, tapi juga mau berkarya di sana. Nah, berarti tadi ada mahasiswa untuk magang dan seterusnya. Mungkin ada sobat UAJ yang ingin magang di sana. Itu kira-kira seperti apa sih prosedurnya dan apa yang bisa kita lakukan di sana? Baik itu yang Fakultas Hukum maupun yang di luar Fakultas Hukum. Oke, tentunya yang pertama kali adalah motivasi diri ya. Motivasi diri. Ya karena memang untuk menjadi nantinya ya bagi yang hukum itu kan untuk menjadi seorang advokat itu kan yang dilihat itu kan bukan seberapa istilahnya ya pintar kamu, seberapa banyak kasus yang kamu lakukan itu, tapi motivasi diri kamu gitu. Artinya kamu itu ingin mengabdi di PPK itu tujuannya untuk apa begitu. Karena memang kita tahu sendiri itu pure sosial ya kalau di PPK sebenarnya itu. Jadi mereka yang tidak berjiwa sosial nggak usah gitu atau gimana? Sosial, artinya apa istilahnya ya, orang yang memiliki keberpihakan bagi masyarakat yang tidak mampu itu aja sih. Iya. Modalnya di situ. Modalnya di situ karena memang ya kita tidak bisa memberikan dalam bentuk kesejahteraan bagi teman-teman magang ini, tapi kita hanya bisa memberikan tadi ilmu, kemudian cara bagaimana tidak hanya mikir cara untuk hidup,
tapi berpikir bagaimana hidup itu bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa. Ini dari Gitu. tadi isinya filosofi semua loh. Ya kan dalam banget ini kita. Tema kali ini sangat dalam ya. Banyak sekali kata-kata yang luar biasa untuk meningkatkan ya Betul, keberpihakan kita betul. kepada masyarakat. Ya. Berarti semua mahasiswa di semua fakultas itu Ya. bisa berkecimpung di sana. Bisa Nah, tadi membantu. ada paralegal. Saya Ya, misalnya tadi ya, ingin ya. ikutan nih. Berapa lama prosesnya untuk bisa? Kalau paralegal itu nanti kan dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah on class ya. Jadi nanti ada kayak ya semacam perkuliahan begitu. Itu paling nggak nyampe 1 minggu lah itu. Oh, itu tiap hari? Setiap hari ya. Setiap hari. Nanti itu setelah itu yang kedua kayak model outing class itu. Jadi nanti benar-benar dimasukkan di beberapa LBH, nanti langsung berkecimpung di dunia praktek itu. Nanti akan dapat gelar. Oh, gitu. CPLA itu, Certified of Paralegal Aid itu. Oh, ya. Ada sertifikatnya juga ya. Itu. Berarti ada tesnya juga sebelum memang bisa mendampingi. Lebih ke ini sih monitoring evaluasi itu. Jadi nanti dilihat. Artinya apakah di dalam melakukan pendampingan itu benar-benar serius atau tidak baik secara formal maupun berarti material. certified-nya itu diberikan sejauh dia setelah ketika mendampingi terakhir. seperti apa? Betul. Di akhir. Kan ada mentornya juga, ada pendampingnya juga di sana. Luar biasa ya. Jadi PPKH ini memang tidak hanya berguna untuk masyarakat luas, tapi karena ada di lingkungan kampus, yang ada di fakultas-fakultas mahasiswa pun bisa berkecimpung di sana, bahkan dosen dari fakultas manapun bisa juga berkecimpung sebagai paralegal tadi ya. Jadi jangan dosen ibu rumah tangga. Oh, luar biasa. Selama ini kan kita kerjasama dengan LBH Tentrem, kebetulan alumni juga yang melakukan paralegal, dengan Keuskupan Agung Semarang, apalagi sekarang ada namanya Unit Pengembangan Pastoral, terus jejaring dengan beberapa teman-teman ya. Kayak kemarin kita juga punya forum OBH, Organisasi Bantuan Hukum, dengan semua Organisasi LBH. Bantuan Hukum ya. Jadi banyak sekali jejaringnya. Mungkin boleh ceritakan jejaringnya dengan siapa aja? Ya, yang bukan hukum ya maksudnya? Kalau yang bukan hukum, ya kita melakukan dengan apa ya istilahnya, satu ya tentunya dengan kelurahan-kelurahan itu. Kelurahan. Hampir semua kelurahan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan pertanahan itu kita lakukan pendampingan. Kemudian dengan lembaga keagamaan ya, Keuskupan Agung Semarang. Terus kita juga dengan beberapa terakhir kemarin kita juga menjalin kerjasama dengan forum lembaga konsumen Yogyakarta gitu. Kita melakukan beberapa kerjasama, terus kemudian dengan dinas koperasi. Kalau sekarang namanya dinas UMKM ya kan, bisa kan di kementerian itu, koperasi UMKM itu. Kita juga memberikan pendampingan, pembelajaran bagi pelaku UMKM yang sedang merintis begitu. Makanya kan jargonnya kan UMKM naik kelas, kita juga terlibat di dalamnya itu. Oke. Kalau dari PBK sendiri punya tagline nggak? Kalau tadi kan UMKM naik kelas gitu ya. Saya tuh lupa tadi, sebenarnya saya tuh bawa tumbler, tapi kok malah tak bawa itu. Jadi ada di tumblernya itu ya. Sebenarnya tanpa mengurangi visi dan misi. Artinya tagline kami itu kan justice delight is justice denied itu. Justice delight is justice denied. Artinya ketika kita menunda keadilan, sama saja kita melahirkan ketidakadilan. Luar biasa. Saya bingung loh, di bidang hukum itu semua kata bisa dibolak-balik gitu. Sebenarnya bukan dibolak-balik, bagaimana kita bisa menyampaikan dengan baik. Lebih mudah ketika begitu ya statementnya atau tagline-nya seperti memang konstruksi hukum itu kan hati-hati betul ya. Contoh kayak kita kenal, kita tahu itu kan bisa berbeda maknanya. Bisa berbeda. Betul. Bahkan kata dan atau mungkin berbeda ya maknanya. Dan atau itu beda. Beda sekali. Luar biasa. Itu luar biasa banget. Jadi Sobat UAJ, di balik proses yang panjang tadi yang diceritakan oleh Kak Hengki, itu ada profesionalisme yang kompeten. Ada tanggung jawab akademik bahkan karena berkaitan dengan universitas, ada komitmen untuk melahirkan keadilan bagi masyarakat. Dan tentunya kita tadi lihat sepanjang proses ini, PBKH melihat bagaimana Universitas Atmajaya itu menanamkan nilai-nilai integritas, unggul, inklusif, humanis dalam layanan yang diberikan ya. Jadi benar-benar semua sudah tercantum di sana ya. Dan tentunya kita tetap terus belajar, terus bergerak ya. Iya, terus bergerak. Bergerak terus. Ini ingat zaman COVID dulu ya. Tagline-nya dibawa juga di sini. Oke, Kak Hengki, luar biasa. Tanpa sadar kita sudah melalui waktu yang cukup lama, hampir 20 menit ya ini
Mungkin nanti akan lebih banyak lagi hal yang bisa kita gali, tapi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda, tapi masih di aspek hukum gitu bukan dengan persoalan yang berbeda. Jangan dong, jangan persoalan ya. Tapi kan aspek hukum tuh banyak nih yang bisa dikupas ya. Termasuk tadi diantaranya adalah bagaimana kita berpihak pada masyarakat itu penting banget. Karena itu menjadi roh dari UAJI sendiri gitu ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih Kak Hengki, luar biasa di pagi hari yang sejuk ini gitu ya. PPKH telah berbagi pengalaman, wawasan, cerita tentang bagaimana sebenarnya peran hukum berguna bagi masyarakat. Semoga perbincangan ini bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana akses keadilan itu adalah hak gitu ya. Setiap warga untuk menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya. Terima kasih Sobat UAJY yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa ikuti terus Cicet UAJY untuk mendapatkan inspirasi, wawasan, dan cerita menarik tentang Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kak Hengki, kita boleh dada dulu? Terima kasih. Selamat ketemu lagi di Cicet UAJY.